Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Dan di video kali ini saya akan menggambar tema pemandangan super simple dan saya juga akan menambahkan teknik kerik pada gambar kali ini. Teman-teman persiapkan dulu peralatan, bisa menggunakan pensil untuk menggambarnya. Kertasnya ukuran A4. Pertama buat dulu garis tengah, lalu di atas garis kita gambar buses. Sisakan sedikit di pojok kanan, kita juga akan menambahkan batu berserta triangle plants. Setelah busesnya selesai, kita tambahkan lagi pohon. Pohonnya ini cukup simple ya. Saya buat benar-benar ini untuk pemula. Kalian bisa coba yang bercabang atau juga kalau misalnya masih kesulitan bisa buat yang tidak bercabang ya. Jadi langsung aja garis, terus di atasnya dibuat W dan buat bentuk daun. Kalau yang ini cabang 2. Sebenarnya gambar ini teman-teman juga bisa coba menggunakan spidol secara langsung ya, karena ini cukup mudah, bentuk-bentuknya juga simpel. Terus untuk di pojok kirinya saya tambahkan ini adalah pohon seperti pohon Christmas tree atau pohon cemara bentuk segitiga. Setelah itu kita garis, ini adalah garis turun ya. Ya, kita akan buat gunung nanti di tengahnya. Nah teman-teman, di bawah buses kita buat garis-garis dulu. Garis-garis ini adalah garis batu ya teman-teman. Jadi di atas sungai ada batu dulu, di atas batu baru ada buses. Nanti di atas busesnya kita juga tambahkan gunung. Cara buat gunungnya gampang, teman-teman buat aja berbentuk segitiga. Sekarang kita lanjutkan di pojok kiri bawah, buat dulu 2 buses. Setelah itu di tengah-tengah buses kita akan tambahkan tanaman yang berbentuk segitiga atau saya sering sebut sebagai triangle plants. Jika sudah, buatlah garis lengkung. Ini adalah bagian pulau atau bagian daratannya ya. Nah ini kalau lengkung begini, terus ujungnya kita buat zigzag. Setelah itu nanti di bawah zigzagnya dibuat garis-garis juga, yaitu batu-batunya juga. Di sebelah kanannya saya buat dulu batu, ada 2 batu, di tengah batu nanti saya tambahkan curly plants. Di sebelah kiri curly plants kita buat lagi buses, nanti di bawah buses kita buat lagi garisnya ya, garis batunya. Oke, setelah ini selesai untuk gambarnya. Sekarang kita masuk ke proses mewarnai. Persiapkan oil pastel untuk mewarnainya.
Pertama, kita sediakan warna-warna yang muda atau warna-warna yang pucat. Ini adalah warna pale green, warnai full pada tanaman pohon cemara. Lalu ini adalah warna yellow green, kita warnai bushes. Ini selang-seling ya, jadi ada bushes yang warna yellow green, nanti ada juga yang warna lain. Nah, untuk teknik kerik, biasanya saya menggunakan warna-warna yang muda atau warna-warna yang cerah sebagai layer pertama atau lapisan pertamanya. Setelah itu kita akan timpa lapisan ini dengan warna yang lebih gelap. Ini juga saya warnai pada pohon, seperti ini, full aja sekalian. Setelah itu gunakan warna lemon yellow untuk mewarnai bushes yang sisanya tadi. Nah, saya sengaja ya langsung menyelesaikan, misalnya ini kan satu pilihan warna lemon yellow, ya kita siapkan aja. Jadi ini menghemat waktu, apalagi kalau kalian ikut pertandingan. Setelah itu untuk warna batu kita color dengan warna light gray. Dan sisanya ini masih ada warna naples yellow, kita warnai dulu gunung serta juga batu-batu yang ada di bawah bushes. Untuk warna pink ini kita akan warnai triangle plants-nya. Sisa yang belum diwarna berarti ini menggunakan gradasi warna ya teman-teman, tanpa menggunakan teknik kerik. Gunakan warna light blue, sky blue, pale blue untuk membuat awan. Biasanya saya suka mewarnai itu mulai dari bawah, warnanya lebih gelap, makin ke atas warnanya makin terang. Untuk awan yang paling atas, saya juga akan mencoba menambahkan highlight atau menambahkan warna putih. Jadi sisakan bagian putih ya. Caranya teman-teman buat MMM seperti ini, lalu sisakan oval kecil. Dan bagian oval itu kita blend atau kita campur dengan warna putih. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita gunakan warna purple. Kita buat awan-awan kecil. Nah, ini juga kita gradasikan dari bawah. Seperti ini. Bentuknya itu nanti sisa yang belum diwarnai itu berbentuk agak oval ya. Setelah itu bagian yang sisa kita color dengan light purple and lavender. Setelah itu persiapkan warna red, vermilion, orange, yellow orange, chrome yellow, yellow, lemon yellow, and white. Teman-teman coloring dulu dari red di pinggir kiri dan kanan. Nah, setelah itu mengikuti ya. Nah, karena bagian kanannya itu tertutup oleh pohon dan awan, jadi ini sebelah kirinya kita color red, vermilion. Terus ada orange, ini yellow orange. Yellow orange kita bisa color di kiri dan kanan. Setelah itu chrome yellow. Nanti dia terakhirnya itu lemon yellow, itu untuk matahari ya teman-teman. Nah, ini warna yellow kita bentuk dulu lingkaran. Kita color seperti ini. Terus di tengahnya kita warnai dengan lemon yellow. Sisakan sedikit. Ini adalah bagian warna putih atau bagian sinarnya. Setelah itu kita akan warnai rumput, sediakan warna deep green. Ini kita buat garis-garis dulu. 1, 2, 3. Di atasnya gradasikan dengan green dan emerald green. Setelah itu kita akan mewarnai red purple ini untuk warna curly plants. Itu kita colornya dari tengah dulu. Pinggir-pinggirnya kita akan color dengan rose madder. Dan terakhir adalah pink. Dan sediakan gradasi warna biru mulai dari Prussian blue, cobalt blue, light blue, sky blue, pale blue, dan putih untuk mewarnai air.
Warna air adalah Prussian Blue, kita color di atas, di kiri, dan di kanan. Warna selanjutnya adalah Cobalt Blue, ikuti aja. Bagian yang Prussian Blue tadi kita timpa aja di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Setelah itu warna selanjutnya ikut ya, dia ikut bentuk yang tadi. Jadi kita tambahkan aja di pinggirannya. Sampai nanti di tengah-tengah itu adalah warna pale blue. Nanti pale blue-nya kita arsir, baru semuanya kita blend dengan putih. Oke, setelah ini teman-teman persiapkan oil pastel. Ini adalah Greibel Artist ya teman-teman, Greibel Gallery Artist. Kalian juga bisa kok menggunakan oil pastel yang biasa. Cuman coveragenya yang artis ini dia lebih tebal, jadi bisa menimpanya lebih bagus. Nah, untuk nama-nama warna udah saya tuliskan juga. Nah, setelah ditimpa nanti baru kita kering. Untuk menimpa warna ini kelihatan gampang, tapi sebenarnya juga cukup challenging karena kan dia base-nya udah ada minyaknya tuh. Terus kita timpa lagi dengan sama ini minyak juga kan. Jadi dia bakal ada yang bisa ketutup sempurna, ada juga yang nggak bisa tercover sempurna. Itu tergantung juga jenis kertas. Kalau kertasnya licin biasanya akan lebih sulit. Warnanya itu seakan-akan luntur gitu. Terus kalau kalian mau cari kertas yang cocok, biasanya cari kertas yang agak kasar. Jadi dia lebih gigit gitu ya teksturnya. Terus selain itu oil pastel penimpa itu pengaruh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian gunakan tipe artis atau merek lain, pokoknya cari yang dia creamy, lembut ya, yang lembut gitu. Dia pasti bisa menimpa kalau dia lembut. Kalau dia udah kering itu agak sedikit lebih challenge gitu. Bisa sih bisa, tapi coveragenya itu kayak nggak full coverage gitu loh, kayak ada pori-pori yang tersisa dari warna pertamanya. Nah, selain itu juga kita harus mempersiapkan alat kerik. Sebenarnya alat kerik itu bisa dicari dari sekitar kita, seperti bisa menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi, atau teman-teman juga bisa menggunakan pena tinta yang sudah habis. Itu kan yang ada kan jenis pena yang ujungnya besi, itu juga bisa dipakai. Cuman memang kalau yang kita beli di e-commerce yang khusus alat kerik, dia tuh ada 5 tipe. Jadi dia juga mempercepat kita dalam mengerjakannya ya, karena ada yang tipe serabut, terus ada yang tipe belah 2, belah 3, terus ada yang flat, ada yang satu lebih pointed. Itu memang lebih berfungsi secara estetikanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih belum ada budget ya pakai yang ada di rumah. Kalau sudah ada budget ya tidak ada salahnya kalau kalian mau beli ya. Terus selain itu kita juga harus mempersiapkan kuas, karena pada saat kita kerik ini remahannya akan super duper banyak. Jadi sediakan kuas, jangan sampai remahannya kita timpa dengan tangan, nanti dia malah menempel di gambar.
Setelah teman-teman selesai mewarna, kita tebalkan dulu ya teman-teman. Ini saya menggunakan pensil 8B. Untuk alat keriknya, saya gunakan 2 tipe aja. Dia ada warna hijau, warna kuning kan. Kalau yang warna hijau itu yang flat, yang kuning itu yang pointed. Nah, biasanya kalau yang flat dia hasil keriknya kelihatan lebih tebal. Kalau yang pointed dia ya lebih kecil ya hasil kerikannya. Terus untuk tekniknya, teman-teman bisa ikuti juga. Kemarin saya pernah buat video yang tentang menggunakan konektor pen atau spidol. Itu saya memperkenalkan teknik pointillism, squiggling, shading, contouring. Sebenarnya teknik-teknik itu juga bisa kita tambahkan ya. Toh dia juga sama sebenarnya permainan pattern atau pola. Nah, pada pohon itu saya buat seperti contouring gitu. Juga pada batu itu juga contouring. Tapi kalau pada daun yang triangle itu dia lebih mirip shading ya, shading atau garis-garis gitu. Nah, untuk daun yang ada di pohon ini seperti kita mau buat bunga, tapi kita buat beberapa inti bunga gitu, seperti ini. Terus dia ada banyak, jadi dia nanti memenuhi si daun itu ya. Kelihatan kalau dari jauh tuh seperti oval gitu. Terus untuk busesnya, teman-teman juga bisa seperti menggaris agak melengkung-lengkung. Terus tambahkan sedikit daun. Daunnya bentuk oval. Ujungnya itu kita tambahkan merah. Merah ini bisa pakai spidol, bisa juga menggunakan scarlet yang Gribble Artist. Terus warna putihnya bisa menggunakan tip X atau spidol putih. Biasanya teknik kerik ini menambah poin ya teman-teman. Terutama bagi kalian yang suka ikut lomba mewarnai atau lomba menggambar. Nah, itu biasanya bukan hanya gradasi aja ya, kreativitas kita menambahkan pola juga dihitung. Pola itu nggak harus kerik loh, bisa juga kita langsung timpa dengan medium tertentu. Misalnya kita timpa dengan Gribble Gallery Artist tapi langsung berpola gitu, kayak garis-garis langsung juga bisa. Kalau ini kan kita timpa full terus baru kita kerik, ini juga salah satu caranya. Terus pada gunung itu teman-teman bisa lihat kebanyakan sih tekniknya itu shading ya atau garis-garis ya polanya. Kalau yang pada batu itu lebih ke contouring, tapi contouringnya itu bukan contouring ikutin bentuk batu, tapi melainkan seperti bentuk ya sedikit setengah oval gitulah. Seperti ini ya, kayak garis lengkung-lengkung gitu. Nah, kemudian pada buses ini saya buat yang Nanti kita variasi aja ya. Yang sisanya nanti kita buat yang ada bunga aja. Oh ya, ingat ya remahannya itu dibersihkan pakai kuas. Setelah itu kita hias lagi. Ini saya menggunakan spidol merah tadi. Tambahkan juga kelopaknya dengan warna putih. Dan setelah itu kita juga akan menambahkan garis-garis air ya. Jadi airnya juga nanti kita gunakan tip putih ini juga. Ini ujung-ujung highlightnya juga kita tambahkan. Nah, setelah itu gambarnya udah selesai. Gimana menurut kalian dengan video kali ini? Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Makasih udah nonton, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.